Shalom, perkenalkan nama saya Isaka Namangi dengan NIM 200303038, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Akan mereview salah satu buku dari teori sosiologi modern dengan judul buku Jürgen Habermas. Masuk pada bab yang pertama, penggalian sejarah konsep, transformasi struktural ruang publik sebagai sebuah karya yang masih bergema dengan beberapa pertanyaan mendesak yang dihadapi proyek demokrasi saat ini. Dalam mengistimewakan karya ini dan kategori ruang publik, menyarankan bahwa jika ingin memperkaya pemahaman kita tentang masalah-masalah yang dihadapi imajinasi demokrasi, sebaiknya kita membaca karya-karya Habermas. Selanjutnya melalui lensa transformasi struktural dan kuncinya. Kekhawatiran transformasi struktural mengundang kita untuk merenung secara dekat sifat musyawarah publik dan proses meskipun tidak eksekutif di demokrasi barat dengan latar belakang perkembangan yang mencolok. Pembacaan historis tentang transformasi struktural dapat membaca masa kini dan masa depan dalam kaitan dengan dialektik sejarah yang sedang berlangsung, baik dialektika negatif di mana potensi ruang publik benar-benar demokratis dan rasional terrealisasikan secara permanen, atau dialektika positif yang mengarah pada kepermanen radikal demokrasi di mana rasionalitas ruang publik berjois yang tidak demokratis dan demokrasi masyarakat yang massal yang irasional akhir dapat didamaikan. Bagi Hegel, masalah hak istimewa dan konflik yang sulit dibacakan dalam masyarakat sipil menghancurkan universalisme dan keabadian yang dapat diklaim oleh opini publik dalam sistem Kantian. Politik tidak dapat dimasukkan ke dalam moralitas universal dan abstrak. Negara dipaksa untuk campur tangan dalam masyarakat sipil yang sulit diatur. Dalam sistem Hegelian, opini publik secara paradoks dihormati dan dihina karena mencerminkan dan mengancam untuk membubarkan etos nasional. Bagi Habermas, Hegel menggunakan ruang publik menjadi sarana pendidikan, motivasi, perkumpulan untuk tujuan lain. Langkah tentatif pertama menuju belokan rekonstruktif ini bagaimanapun diambil halaman penutup transformasi struktural. Meskipun Habermas tidak memiliki keinginan yang melihat janji-janji model Bourgeois ditembus sepenuhnya, harapan seperti itu akan menjadi tidak realistis, berbahaya. Dia merenungkan kemungkinan kebangkitan publisitas kritis dalam demokratis kapitalis akhir. Yang berikut pengujian diskursif ruang publik dan kritiknya. Mengingat bahwa metodologi Habermas dan dalam transformasi struktural yang dapat berbeda dari karyanya, kemudian melibatkan penggalian sejarah untuk mencari model normatif demokratif yang relevan dengan masa kini. Banyak komentar kritis tentang mempermasalahkan kredensial historiografis buku tersebut. Fakta bahwa penggalian sejarah dilakukan untuk tujuan normatif berarti mungkin tegur untuk mengesampingkan kontroversi semacam itu sebagai sesuatu yang pinggiran atau bertele-tele. Tetapi meskipun proyek Habermas secara keseluruhan tidak bertumbuh pada fondasi histori, transformasi struktural meminta kita merupakan sesuatu yang lain dari sekitar moralitas abstrak yang disulap dalam kekosongan sejarah. Transformasi struktural bertujuan untuk memetakan kebangkitan dan janji-janji yang tidak terpenuhi dari publisitas kritis. Dua kritikus kurang ortodoks menawarkan kritik terlebih dipertimbangkan dalam kurang meremehkan transformasi struktural, yaitu Oscar Neck dan Alexander Krug, mengambil kategori ruang publik dalam karya mereka sendiri. Estetisasi yang merupakan pemberian hak pada yang sama. Peters tidak melakukan apapun perbedaan perwujudan diperlukan dari struktur perwakilan dari estetika politik yang tidak berhalangan. Memang ada hubungan yang diperlukan antara struktur perwakilan dan komunikasi estetika. Yang berikut rekonfigurasi ruang publik sejak transformasi struktural. Ruang publik politika belum menerima perhatian eksplisit yang sama dalam tulisan-tulisan selanjutnya, tetapi terlepas dari wilayah yang luas di mana teori kritis Habermasian telah berkisar, konsep tersebut tetap secara implisit dan keras kepala di seluruh. Dalam transformasi struktural, seperti yang kita lihat, Habermas mengembangkan diskusi tentang sejarah substantif ruang publik dengan wacana intelektual kontemporer dengan konsep publisitas dan opini publik. Ilmu menurut Habermas
sangat ditanamkan ke dalam budaya politik dan institusi demokrasi pasca perang, khususnya Republika Federal. Meskipun itu adalah penegasan intelektual dari mode saintifik positivisme yang saat itu lazim memberikan target utama. Habermas adalah seorang sarjana eklektik, tapi jujur mengakui hutangnya kepada tokoh-tokoh besar teori sosial sambil mulai merumuskan kembali beberapa ide sentral mereka. Teori tindakan komunikatif adalah beasiswa yang sangat besar dan sangat kering, namun narasi modernitas dan rasionalisasi dikembangkan dalam The Theory of Communicative Action. Memang bergema dengan narasi ruang publik yang dikembangkan dalam transformasi struktural. Dalam keduanya, kisah tersebut adalah salah satu peluang yang dilewatkan. Mengidentifikasi beberapa perubahan penting dalam penekanan. Yang pertama adalah meningkatkan perhatian terhadap masalah hukum dan hubungan dan moralitas. Secara khusus berfokus pada isu-isu konstitusionalisme, gagasan hukum kosmopolitan, pasca nasional, dan pertanyaan tentang hak asasi manusia. Yang berikut, mediasi dari coffee house ke internet cafe. Institut dan teknologi media memikul beban harapan, ekspektasi, dan ketakutan ekstrim sepanjang abad ke-20, dan ini menunjukkan sedikit tanda akan berada di abad ke-21 yang digitalisasi. Dari sudut pandang demokrasi dan kewarganegaraan, media di beberapa tempat telah digambarkan sebagai agen depolitisasi dan konsumerisme massa dan sebagai petanda demokrasi yang lebih baik dari tempat lain. Dalam transformasi struktural, media elektronik dan audiovisual disambut dengan penghinaan tertentu. Dalam tulisan Habermas berikut, mereka menjadi sedikit dari sekedar renungan, dikemas dalam klaim samar seperti mewakili kompromi antara tindakan komunikatif dan dipahami secara ideologis dan media pengarah non-diskursif dari sistem. Ruang publik Habermasian sebagai anakronisme buta media dikembangkan oleh John B. Thompson. Apa yang membedakan kritik Thompson dari kritik lain menargetkan logosentrisme yang ruang publik Habermasian adalah caranya mempertahankan fokus Habermas dan imajinasi demokrasi dan masalah legitimasi kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Meskipun mungkin ingin menganggap ini tidak rasional, ludisme skeptismenya mungkin tidak sepenuhnya salah tempat. Berikut proyek yang belum selesai, demokrasi reaktif. Konsep publik menjadi produktif ketika dipertimbangkan dalam konteks budaya refleksi. Budaya refleksitas inilah yang memberi energi pada ruang publik, mempermasalahkan nilai-nilai institusi yang dulunya tidak dipertanyakan dan mengarah pada tuntutan akan cara-cara baru mengelola kontradiksi, konflik, dan perbedaan. Dalam mode Habermasian, ruang publik dan konteks refleksinya harus saling memperkuat. Ruang publik mengambil peran secara ruang teladan untuk bertindak liberatif dan sejauh mungkin. Dalam sejarah, pertanyaan tentang refleksitas telah menjadi pusat dari proyek intelektualnya. Habermas telah merangkum orientasi umum karyanya dalam istilah proyek modernitas yang selesai. Politik resmi semakin tidak terlengkapi untuk menghadapi hubungan kekuasaan kehidupan kontemporer karena tetap berlabuh secara teritorial dan terorganisasi. Sementara interaksi dan koneksi sosial terus-menerus semakin terdegradasi. Sebagai permulaan, ada penekanan yang sedikit berbeda. Sementara baik melihat peningkatan intensitas isu seperti identitas diri, pekerjaan, dan waktu luang sebagai bagian integral. Ini teori kritis Habermas adalah keyakinan bahwa dalam tradisi komunitas perkembangan kapitalis telah melahirkan bentuk rasionalitas sepihak yang mengutamakan imperatif sistematik. Hasilnya adalah dunia kehidupan kehilangan kapitalisnya untuk membentuk sistem yang semakin otonom dan wacana tentang sarana tujuan berlalu seperti kapal di malam hari. Namun lebih dari itu, refleksi dari dunia kehidupan pasca tradisional menyimpan potensi emansipatoris yang disia-siakan oleh jalan modernisasi kapitalis yang selama kita ikuti. Demikian hasil review dari teori sosiologi modern tentang buku
tentang buku ketujuh yang berjudul Jürgen Habermas. Sekian dan terima kasih.